Pada pukul 6.30 pagi waktu setempat, dua helikopter MH-60R Seahawk milik Angkatan Laut Amerika dari kapal induk USS Eisenhower dan USS Greely sedang menjalankan misi pengawasan maritim di wilayah perairan selatan Laut Merah yang penuh gejolak. Meskipun awalnya patroli berlangsung tanpa gangguan, situasi berubah drastis ketika kelompok kapal serang cepat dari kelompok bersenjata Houthi yang beroperasi dekat wilayah Hoda meluncurkan serangan terhadap kapal kargo berbendera Singapura, Mars Kongo, yang dikawal oleh unsur militer Amerika. Dengan membawa senjata berat seperti RPG termobarik, PKM, dan senapan serbu, kelompok ini berniat menyerang dan mengambil alih kapal sebelum kru sempat mengirim sinyal bahaya. Kapal dagang tersebut, yang diawasi oleh kontraktor keamanan Trident Group dan hanya bersenjatakan senapan M4 serta senapan mesin M240 Bravo, berusaha memberikan perlawanan terbatas saat perahu-perahu serang Houthi mendekat dalam formasi ketat. Ketika perahu-perahu cepat mendekat dalam jarak tembak efektif RPG, Seahawk Lancer 71 dan Lancer 72 yang telah menerima izin tempur mempercepat laju menuju target, sambil mengandalkan radar canggih, AN/APS-153V dengan mode MTI dan ISAR untuk mengidentifikasi kapal musuh secara akurat. Begitu berada dalam jangkauan serang, masing-masing helikopter mengandalkan senapan mesin GAU-21 kaliber 50 untuk menghancurkan 3 dari 4 perahu musuh, menyebabkan kebakaran, kehancuran mesin, dan akhirnya tenggelamnya kapal-kapal tersebut, sementara satu kapal sisanya melarikan diri. Dalam waktu 7 menit, sekitar 1.800 peluru ditembakkan oleh kedua helikopter. Namun, respons Amerika tidak berhenti sampai di situ. Dalam waktu 8 jam, USS Greely membombardir situs radar pantai milik Houthi yang digunakan untuk mengordinasikan serangan menggunakan meriam Mark 45 Mod 4, menghancurkan 3 fasilitas utama di Jabal Alter, Al-Moka, dan Ros Isisa, dan mengurangi kemampuan pengintaian musuh hingga 60%. Pembalasan berlanjut pada malam hari tanggal 1 Januari, ketika 4 pesawat F-18E Super Hornet dari kapal Eisenhower meluncurkan 4 misil AGM-154 Chezhou ke gudang senjata di Aldura, menghancurkan rudal anti kapal, pesawat tak berawak, sistem panduan, serta menewaskan operator milisi dan penasihat asing. Aksi ini menegaskan perubahan kebijakan militer Amerika dalam menghadapi serangan bersenjata, yakni tidak hanya bertahan saat terjadi ancaman, tetapi juga meluncurkan balasan agresif demi mencegah aksi serupa di masa depan. Serangan balasan ini menandai babak baru dalam strategi militer Amerika Serikat di kawasan Laut Merah, yang selama ini menjadi jalur pelayaran strategis bagi perdagangan internasional. Pendekatan proaktif ini menegaskan bahwa Amerika tidak akan mentoleransi aksi-aksi ofensif terhadap kapal sipil atau militer yang melintas di wilayah tersebut. Dengan menghancurkan fasilitas radar pantai dan gudang senjata strategis milik kelompok Houthi, Amerika mengirimkan pesan jelas bahwa setiap upaya agresi akan dibalas tidak hanya secara taktis tetapi juga secara strategis untuk mengurangi kemampuan tempur lawan dalam jangka panjang. Lebih jauh, penyadapan komunikasi pasca serangan mengungkapkan tingkat kerugian signifikan di pihak Houthi, termasuk eliminasi personel kunci dan penghancuran aset tempur utama seperti drone pengintai dan rudal anti kapal, yang sebelumnya digunakan untuk mengintai dan mengoordinasi serangan terhadap kapal-kapal koalisi. Tidak hanya mengurangi ancaman langsung, aksi militer ini juga memiliki dimensi psikologis yang besar, menunjukkan superioritas intelijen, kemampuan tempur, serta kesigapan respons Amerika terhadap ancaman yang berkembang. Keberhasilan operasi ini juga menggarisbawahi peran penting kolaborasi antara unit udara dan laut dalam menjaga stabilitas maritim di kawasan yang terus bergejolak akibat konflik dan ketegangan geopolitik yang meningkat. Bagi kelompok bersenjata seperti Houthi, kejadian ini menjadi pengingat bahwa keterlibatan dalam aksi maritim agresif tidak hanya akan menghadapi perlawanan langsung, tetapi juga konsekuensi berat yang menghancurkan kemampuan mereka untuk mengulangi serangan serupa di masa mendatang. Kemenangan taktis ini juga mencerminkan efektivitas sistem persenjataan dan teknologi mutakhir yang digunakan oleh militer Amerika dalam menghadapi ancaman asimetris. Penggunaan radar AN/APS-153V dengan kemampuan deteksi berbasis efek Doppler, mode MTI, serta citra ISAR, memungkinkan identifikasi dan pelacakan target secara presisi di tengah kepadatan lalu lintas laut. Ditambah lagi, koordinasi antar unit helikopter dan kapal permukaan memastikan bahwa setiap keputusan tempur diambil dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Meskipun serangan kelompok Houthi semula tampak terencana dan terkoordinasi,
keberhasilan pasukan Amerika dalam menetralisir ancaman menunjukkan bahwa keunggulan teknologi, latihan tempur yang intensif, dan kesiapan operasional tetap menjadi pembeda utama dalam konflik modern. Di sisi lain, kerugian yang diderita oleh kelompok penyerang memberikan pukulan telak terhadap moral dan logistik mereka. Komando Pusat Amerika kemudian memperkuat kehadiran militernya di kawasan tersebut, mengisyaratkan bahwa jalur pelayaran internasional tidak akan dibiarkan menjadi medan aksi milisi bersenjata yang mengancam stabilitas global. Dalam konteks yang lebih luas, operasi ini juga memperkuat kepercayaan sekutu regional terhadap komitmen militer Amerika dalam menjamin kebebasan navigasi dan perlindungan terhadap aset-aset komersial yang bernilai tinggi. Hal ini menciptakan efek jera yang strategis terhadap aktor-aktor non-negara yang selama ini memanfaatkan celah dalam keamanan laut untuk melancarkan aksi-aksi agresif. Dengan demikian, selain sebagai tindakan pembalasan, operasi ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Laut Merah akan tetap menjadi zona yang dijaga ketat, dan setiap bentuk serangan terhadap kapal sipil atau militer akan direspons dengan kekuatan penuh dan terukur. Dalam hari-hari setelah operasi, analisis intelijen gabungan antara Angkatan Laut Amerika dan mitra koalisinya terus dilakukan untuk menilai dampak jangka panjang dari serangan tersebut terhadap kemampuan militer dan jaringan operasi kelompok Houthi. Data yang dikumpulkan dari citra satelit, pengintaian udara, serta intersepsi komunikasi menunjukkan penurunan signifikan dalam pergerakan kapal cepat mereka, serta gangguan pada sistem komunikasi dan koordinasi lintas unit. Hal ini menandakan bahwa selain kehilangan aset tempur, mereka juga kehilangan efektivitas komando dan kontrol, yang selama ini menjadi kekuatan utama dalam menjalankan taktik gerilya laut. Di sisi lain, keberhasilan operasi ini menjadi studi kasus penting dalam peperangan modern di lingkungan maritim dengan ancaman non-konvensional. Taktik asimetris yang sebelumnya digunakan secara efektif oleh kelompok bersenjata seperti Houthi, kini mulai mengalami kebuntuan ketika dihadapkan dengan integrasi sistem tempur berteknologi tinggi dan kecepatan respons pasukan reguler. Pentagon pun menjadikan kejadian ini sebagai dasar evaluasi strategi baru dalam menghadapi ancaman milisi laut yang dilengkapi teknologi canggih seperti drone, Starlink, dan persenjataan berat. Dalam berbagai pernyataan publik, pejabat tinggi pertahanan Amerika menegaskan bahwa Laut Merah bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga simbol keterlibatan strategis Amerika dalam menjaga stabilitas kawasan. Oleh karena itu, setiap ancaman terhadapnya akan dijawab bukan hanya sebagai tindakan defensif, melainkan juga sebagai kesempatan untuk mendemonstrasikan dominasi militer, memperkuat posisi diplomatik, dan memastikan bahwa hukum laut tetap ditegakkan. Operasi di selatan Laut Merah ini pun menjadi titik balik yang mengubah persepsi global tentang bagaimana kekuatan besar merespons serangan tidak langsung dari kelompok milisi yang mencoba menantang supremasi maritim internasional. Dampak dari operasi militer tersebut juga terasa hingga ranah diplomatik dan geopolitik. Negara-negara di kawasan Teluk, Afrika Timur, dan Laut Merah mulai memperkuat kerjasama keamanan maritim mereka dengan Amerika Serikat, melihat efektivitas taktik dan komitmen Washington dalam menjaga stabilitas regional. Beberapa negara bahkan menawarkan pelabuhan logistik tambahan dan memperluas hak akses udara bagi misi pengintaian dan patroli Amerika. Di sisi lain, serangan terhadap infrastruktur militer Houthi mengirim pesan tegas ke negara-negara yang secara diam-diam mendukung atau membekingi kelompok semacam itu, bahwa keterlibatan mereka tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Reputasi kelompok Houthi sebagai kekuatan tempur laut yang ditakuti mulai meredup, dan mereka menghadapi tekanan dari dalam, termasuk potensi keretakan internal akibat kehilangan pemimpin, persenjataan, dan kepercayaan dari simpatisan mereka. Dalam ranah publikasi internasional, insiden ini menyoroti pentingnya investasi berkelanjutan dalam keamanan laut, termasuk bagi negara-negara yang bergantung pada perdagangan global. Dengan lebih dari 10% perdagangan dunia melewati Laut Merah, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa konflik lokal dapat memiliki dampak global jika tidak ditangani dengan cepat dan tegas. Selain itu, pendekatan multilapis yang digunakan, mulai dari respons helikopter, penembakan kapal perang, hingga serangan udara presisi tinggi, mewakili paradigma baru dalam operasi kontra-asimetris, respons yang cepat, terpadu, dan menghancurkan pada setiap tahap. Ini memperkuat narasi bahwa dominasi maritim tidak hanya ditentukan oleh jumlah kapal atau rudal, tetapi oleh kemampuan untuk menggabungkan kekuatan intelijen, teknologi, dan tindakan militer dalam satu jaringan komando yang efisien.
Operasi ini, yang dimulai sebagai misi perlindungan kapal niaga, telah berkembang menjadi demonstrasi kekuatan penuh yang bukan hanya mempertahankan kapal Mars Kongo dari pembajakan, tetapi juga mengubah peta kekuatan maritim di Laut Merah. Sebagai akibat langsung dari operasi tersebut, aktivitas kelompok Houthi di wilayah Laut Merah mengalami penurunan drastis. Data dari drone pengintai dan satelit memperlihatkan berkurangnya lalu lintas kapal cepat tak dikenal di jalur-jalur pelayaran strategis, serta hilangnya transmisi aktif dari beberapa simpul komunikasi darat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa serangan balasan tidak hanya menghantam infrastruktur militer mereka, tetapi juga mengguncang jaringan komando dan logistik yang selama ini menopang operasi mereka. Di tingkat taktis, kejadian ini memaksa kelompok milisi tersebut untuk mengubah metode serangan mereka, kini lebih mengandalkan penyamaran, pengintaian jangka panjang, dan peluncuran serangan dari lokasi-lokasi tersembunyi yang ironisnya justru mempersulit mobilitas mereka sendiri. Dalam jangka menengah, Komando Pusat Amerika memutuskan untuk memperluas misi pengamanan maritim dengan menambah kehadiran pesawat patroli P-8A Poseidon, serta mengaktifkan kerjasama informasi real-time antara kapal dagang komersial dan pasukan koalisi, menciptakan jaringan deteksi dini yang mampu memperingatkan potensi ancaman dalam hitungan menit. Beberapa perusahaan pelayaran internasional pun mulai melengkapi kapal mereka dengan sistem komunikasi darurat berbasis satelit dan kamera pengawas jarak jauh yang terintegrasi dengan pusat komando militer regional.